Marquez memang secara kontroversial memilih memutus kontrak dengan Honda setahun lebih awal akhir musim lalu setelah pontang-panting selama 4 musim. Ia memilih bergabung dengan Ducati lewat Gresini Racing tanpa gaji dan hanya mendapatkan motor Desmos edisi GP23 alias motor lama. Sejak mengendarai motor itu, Marquez langsung garang. Meski Ducati mengurangi dukungan teknis bagi para penunggang GP23 seiring berjalannya musim, ternyata Marquez tetap mampu tampil oke. Ia bahkan konsisten menyaingi 3 penunggang GP24 yakni Jorge Martin, Pecco Bagnaia, dan Enea Bastianini. Musim depan ketika mengendarai Desmos edisi GP25 alias motor spek pabrikan terbaru, Marquez diyakini Stoner bakal menggila. Lewat wawancaranya dengan Motosan.is di IECME Milan, Italia, Stoner menyatakan bahwa Marquez pasti bakal langsung klub dengan motor itu. Marquez sendiri belum mau muluk merebut gelar ke-9 dan justru yakin ia bakal butuh waktu untuk belajar dari rekan setim barunya nanti Pecco Bagnaia. Namun Stoner malah cukup yakin bahwa Marquez masih merupakan rider terbaik berdasarkan performanya sepanjang musim ini. Fabio Quartararo saat ini diketahui aktif sebagai pembalap Yamaha yang berkompetisi di MotoGP. Tapi sebelum itu, Quartararo sempat menghabiskan waktunya selama 2 musim sebagai pembalap Moto2. Berdasarkan pengalamannya itu, Quartararo merasa bahwa Moto2 merupakan kategori paling sulit menurutnya. Pasalnya, Moto2 memiliki gaya balap yang berbeda dan itu membuatnya sulit untuk beradaptasi. Sementara di MotoGP hanya ada 1 gaya balap dan ia hanya perlu mengikuti langkah yang ada. Quartararo mengaku lebih mudah untuk beradaptasi dengan MotoGP daripada Moto2. Memang rem terkadang menjadi masalah, tetapi secara umum memang seperti itu. Quartararo memang bukanlah pembalap dengan prestasi mentereng di kelas Moto2. Quartararo memang pernah memenangi balapan dan meraih podium. Tapi posisi terbaiknya di klasemen Moto2 adalah di tempat ke-10. Kala itu ia masih kalah kompetitif dengan rival-rivalnya seperti Francesco Bagnaia, Miguel Oliveira, Brad Binder, dan beberapa nama lainnya. Johan Zarco mengungkap strategi curang Pedro Acosta dalam mencetak putaran lap, seperti yang ditunjukkan di MotoGP Malaysia 2024 beberapa waktu lalu. Kejadian itu terjadi pada sesi kualifikasi MotoGP Malaysia 2024 di mana Johan Zarco berada di belakang Pedro Acosta saat mencoba mencetak waktu. Pada awalnya Zarco telah mencoba mencetak lap time, namun gagal mempercepat catatan waktunya dan kemudian ia mencoba solusi lain pada stint keduanya. Nah, pembalap asal Prancis itu memutuskan untuk mencoba membuntuti pembalap lain demi memperbaiki lap time-nya. Zarco pun mengincar Acosta, yang menurutnya tampil lebih baik dan bisa lebih kencang darinya kala itu. Ia pun mencoba membuntuti pembalap tim gas-gas Tech 3 itu di pit lane. Namun siapa sangka bahwa bintang muda KTM itu tak bisa dibuntuti. Di sana, Zarco pun sadar bahwa Acosta baru saja memainkan strategi cerdas yang jelas melanggar aturan, yakni dengan melaju melebihi batas kecepatan 60 km per jam di pit lane. Jadi Acosta dengan sadar dan sengaja melaju melebihi batas kecepatan demi bisa membuntuti pembalap yang ada di depannya dan mencari towing. Meski curang dan melanggar aturan, Zarco menilai strategi Acosta tersebut sangat cerdas mengingat konsekuensi dari pelanggaran itu tidak fatal asal lajunya tidak membahayakan. Pelanggaran batas kecepatan di pit lane hanya berupa denda senilai 1.500 euro atau senilai sekitar 25 juta rupiah. Bagaimana diberitakan Sky Sport Italia, Casey Stoner mengunjungi The Motorruns, fasilitas balap flat track yang dimiliki Valentino Rossi di Tavullia, Italia. The Guri-Guri Boy menerima undangan The Doctor di sela-sela kunjungannya ke Italia untuk menghadiri acara pameran sepeda motor IECME pada 7 hingga 10 November di Milan. Tampak dalam video yang dibagikan ke publik pada Minggu malam, Stoner dan Rossi berlomba dengan motor trail bersama dengan sejumlah pembalap lainnya. Keduanya juga terlihat dekat saat bercengkrama di meja makan. Ini bukan soal siapa yang menang, namun keakraban yang ditampilkan dua mantan alien di MotoGP seakan mengingatkan rivalitas pada akhirnya hanya sementara.
Seperti diketahui, antara Rossi dan Stoner punya hubungan yang panas ketika keduanya masih berlomba bersama di MotoGP pada 2006 hingga 2012. Stoner menjadi pembalap pertama dari generasi baru yang mampu menghancurkan dominasi The Doctor berkat talenta besarnya pada 2007. Juara dunia MotoGP bersama Honda dan Ducati, Casey Stoner memprediksi bahwa tahun 2025 Marc Marquez akan berbicara lebih banyak dan berkemungkinan merepetisi apa yang pernah ia lakukan saat aktif sebagai pembalap. Hadir bersama Nolan, sponsor utamanya pada pembukaan IECMA 2024, Casey bicara tentang Marc Marquez pada tahun 2025 dan pengaruh elektronik pada sepeda motor saat ini. Seperti kita ketahui, Casey adalah salah seorang pembalap yang terkenal vokal soal elektronik di MotoGP. Ketika ditanya mengenai hal apa yang ingin ia ubah mengenai regulasi MotoGP saat ini, Casey secara lugas menunjuk ke arah elektronik. Namun kali ini ia lebih detail memberikan penjelasan mengenai apa yang ia maksud. Menurut Stoner, saat ini elektronik membuat perbedaan. Ini bukan tentang melepas semua perangkat elektronik karena jelas diperlukan anti-wheelie atau kontrol traksi. Tapi Stoner menilai bantuan dalam pengertian ini seharusnya untuk keamanan dan bukan untuk memperoleh keuntungan. Saat ini pembalap tercepat bukan lagi pembalap yang paling berbakat, melainkan pembalap yang memiliki bantuan elektronik terbanyak atau terbaik. Pembalap Yamaha Factory Racing ini tahu bagaimana rasanya memenangi kejuaraan dunia MotoGP. Dia melakukannya pada 2021 di usia 22 tahun. Itu adalah musim ketiganya di kelas utama di mana dia mencetak 5 kemenangan dan 10 podium. Menyelesaikan musim dengan 278 poin dan gelar juara. Tapi Fabio Quartararo juga tahu betapa sulitnya menutup kejuaraan dan bahayanya menghadapi Francesco Bagnaia, bahkan jika dia unggul 90 poin di pertengahan musim. Pada 2022, pembalap Prancis itu memimpin hampir sepanjang tahun sampai akhirnya Pecco berhasil menyusulnya. Namun dengan hanya satu akhir pekan tersisa, 37 poin yang dipertaruhkan dan keunggulan 24 poin untuk Jorge Martin, El Diablo tidak ragu bahwa pembalap Pramac Racing bisa melakukannya. Quartararo menilai Martin hanya harus cerdas dan tidak mengambil risiko.